Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah al-barrul karim ar-raufur rahim dzul quwwatil matin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-amin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah jalla wa ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita di subuh hari ini untuk berada di tempat yang baik, untuk melaksanakan sebuah kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk hambanya, maka Allah lapangkan hatinya, Allah ringankan langkahnya menuju tempat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai taman di antara taman-taman surga yang Allah siapkan bagi hambanya di dunia. Sebelum nanti akhirnya kita akan merasakan suasana indahnya surga di akhirat, insyaallah kita awali dengan merasakan indahnya suasana taman-taman surga yang ada di dunia di dalam majlis ilmu yang mulia. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Karena siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan berikan pemahaman kepadanya terkait dengan agamanya. Allah berikan ilmu kepadanya. Wa innamal ilmu bitta'allum. Dan ilmu itu hanya bisa diraih dengan cara belajar. Salah satu proses kita di dalam meraih ilmu adalah hadir di tempat disampaikannya ilmu di dalamnya. Semoga ini menjadi wasilah bagi kita yang dapat memudahkan langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang meringankan langkahnya menempuh jalan untuk meraih ilmu, maka Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat beriring salam selalu tercurah limpah kepada teladan hidup kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang kita harapkan dan kita dambakan syafaatnya nanti di hari kemudian. Semoga Allah kumpulkan kita bersama baginda Rasul yang mulia di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Maka kami mengajak kepada kita untuk memperbanyak salawat kepada beliau, karena ini di antara amal yang dapat mengokohkan langkah kita di saat kita melewati sirat yang berada di atas neraka jahanam, sehingga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Mudah-mudahan dengan salawat kita Allah Subhanahu wa taala meningkatkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat kita Allah jadikan hidup kita mendapatkan keberkahan dan kebaikan dari Allah. Mudah-mudahan dengan salawat kita Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri kita dari segala macam keburukan. Dan dengan salawat kita mudah-mudahan Allah mengkaruniakan kepada kita pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah,
pemimpin yang saleh, pemimpin yang dapat menaungi dan bukan menzalimi. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan negeri kita adalah negeri yang diberkahi. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ini doa kita di hari ini, mudah-mudahan Allah kabulkan. Ya. Allah berikan pemimpin yang terbaik. Ya. Karena sebentar lagi kita coblos. Udah hafal doa mau nyoblos, Pak? Nanti kalau mau nyoblos baca doa Bismillah Allahumma jannibnash syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Jangan-jangan selama ini nyoblos nggak pernah baca doa, Pak? Bapak-bapak nih terutama. Ya. Kan gitu ajaran Nabi. Nabi mengajarkan pegang ubun-ubunnya, baca doa Allahumma jannibnash syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Coblos. Ya. Insyaallah supaya melahirkan keturunan yang saleh dan salehah. Ya kan gitu kata Nabi. Kalau waktu nyoblos gak baca doa, maka akan diganggu dan dipengaruhi oleh syaitan. Ya. Ini coblos apa ya, Pak? Barakallah. Ya. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan tema yang sudah kita sampaikan sebelumnya, yaitu tentang berprasangka baik kepada Allah. Ya. Pada pertemuan yang lalu kita menyampaikan satu poin tentang keadaan di mana kita perlu meningkatkan husnuzan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita menyampaikan sebelumnya ada 5 poin, ada 5 keadaan di mana di saat kita berada di salah satu keadaan itu kita perlu meningkatkan prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang pertama yang sudah kita ulas pada pertemuan yang lalu adalah berbaik sangka di saat kita sedang apa, Pak? Masih ingat? Oh, masih lupa? Masih lupa. Ya. Memang kalau lagi nggak ingat kadang-kadang suka lupa. Keadaan yang pertama adalah di saat kita sedang bertaubat kepada Allah. Di saat kita sedang melakukan perbuatan dosa, maka kita mesti meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuni dosa hambanya selama kita mau bertaubat dan kembali kepada Allah. Sebab syaitan memberikan was-was ke dalam hati kita, ke dalam pikiran kita, bahwa ketika kita berbuat dosa terus-menerus dan berulang dosa itu, maka Allah Subhanahu wa taala murka, Allah Subhanahu wa taala tidak ridha, dan Allah Subhanahu wa taala tidak berkenan mengampuni hambanya. Ini yang selalu dibisikkan oleh syaitan ke dalam pikiran kita, sehingga mesti kita lawan pemikiran yang buruk itu. Mesti kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan prasangka baik kita kepada Allah pasti akan mengampuni dosa hamba-hambanya, karena Allah memiliki nama yang indah, Al-Ghafur. Allah memiliki nama yang mulia, Ghaffar, selalu dan terus mengampuni dosa hambanya selama kita mau kembali kepada Allah, kecuali kalau nafas kita sudah sampai di tenggorokan, atau kecuali Allah sudah menetapkan matahari terbit dari tempat terbenamnya, maka di saat itulah kemudian taubat hambanya tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama tanda-tanda itu belum menghampiri kita, maka Allah akan selalu membuka taubat, pintu taubat untuk hambanya. Innallaha wasi'ul maghfirah, karena Allah sebutkan dalam Al-Quran, Allah itu maha luas ampunannya. Ini keadaan yang pertama yang sudah kita lewati pembahasannya. Kemudian poin yang berikutnya, keadaan yang kedua di mana kita perlu meningkatkan husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah di saat kita sedang mengalami musibah.
Di saat kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang umumnya tidak disukai oleh manusia di dalam kehidupannya. Allah uji kita dengan keburukan. Allah uji kita dengan ketetapan dan takdir yang tidak menyenangkan. Maka dalam keadaan seperti ini kita juga perlu meningkatkan husnuzan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap berbaik sangka kepada Allah. Sebab ada sebagian orang yang berpikir ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kehidupannya dengan keburukan, bahkan silih berganti datang dalam kehidupannya, lalu dia menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak lagi sayang kepadanya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepadanya, sehingga muncullah prasangka yang buruk kepada Allah, yang kemudian melahirkan sikap yang buruk di dalam menghadapi takdir dan ketetapan Allah. Maka di dalam menghadapi ujian dan musibah itu ada 4 tingkatan manusia, ada 4 jenis manusia. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, di antaranya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala di dalam Syarah Riyadhus Shalihin, beliau menjelaskan an-nasu 'inda hululil musibah lahu 4 halat. Manusia itu ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah, ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak menyenangkannya, maka ada 4 keadaannya. Ada 4 keadaannya. Yang pertama, ayyatasakhat. Ada orang yang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takdir yang tidak menyenangkannya, maka dia berkeluh kesah. Dia ngomel-ngomel, dia meratap berlebihan, sampai kemudian berburuk sangka kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini haram hukumnya. Ini bukan karakter orang-orang yang beriman kepada Allah. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di antara sebagian manusia ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala ala harfin, di penghujung, artinya di pinggir, di tepian. Seolah-olah dia sedang berada di tepi jurang, hampir saja jatuh ke dalam jurang. Jadi dia menyembah Allah, dia meyakini Allah, dia beriman kepada Allah, itu tidak di tengah-tengah, tidak kokoh, tapi dia berada di pinggir. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Ketika Allah berikan kebaikan-kebaikan dalam hidupnya, Allah berikan kesenangan-kesenangan dalam hidupnya, Allah berikan kepadanya nikmat dan hal-hal yang menyenangkannya, maka dia merasa dirinya baik. Dia menganggap bahwa Allah berbuat baik kepadanya. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala uji dia dengan sesuatu yang tidak disukainya, inqalaba ala wajhi, maka dia kembali ke belakang, kembali ingkar dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, kembali kufur dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dia terjatuh ke dalam jurang kehancuran. Maka dia rugi di dunia, dia rugi di akhirat. Dan itulah kerugian yang sebenarnya. Jadi tergantung keadaannya. Kalau dia merasa baik, maka dia menganggap Allah baik. Kalau dia sedang menghadapi keburukan, menghadapi takdir yang tidak menyenangkan, maka dia berpikir bahwa Allah tidak baik. Tidak punya pendirian, tidak punya keimanan yang kokoh. Maka orang-orang yang beriman diharamkan oleh Allah, diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berkeluh kesah. Ini keadaan yang pertama. Kemudian yang kedua, ayyasbir. Ada orang yang
di saat Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan sesuatu yang tidak menyenangkannya, maka dia memilih untuk bersabar. Dan ini sikap minimal yang harus dimiliki oleh orang yang beriman ketika Allah uji dengan musibah. Maka Nabi SAW mengatakan, as-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu muncul di saat pertama kali kita mengalami musibah. Jadi ketika musibah itu datang kepada kita, maka di saat itu kita bisa menahan diri untuk tidak berkeluh kesah, kita bisa menahan diri untuk tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itulah kita disebut sebagai orang yang sabar. Sabar memang yang muncul secara spontan dari dalam jiwa orang yang beriman. Adapun sabar yang muncul belakangan, setelah sekian waktu berlalu baru kita sabar dan bisa menerima takdir itu, maka itu adalah sabar pada tingkatan yang paling rendah. Jadi ketika Allah uji dengan musibah kita, tiba-tiba misalnya kita jatuh sakit, atau tiba-tiba salah seorang anggota keluarga kita meninggal dunia, maka di saat kita mendapatkan informasi itu, kita pasrahkan semuanya kepada Allah, kita terima dengan lapang dada, maka itulah orang yang sabar. Jadi minimal mesti bersabar kita di dalam menghadapi ujian dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sikap sabar itu sebenarnya bukan sikap yang luar biasa. Masih ada orang-orang yang memiliki sikap yang melebihi sabarnya orang yang sabar, ya. Tapi di saat kita menghadapi musibah, lalu kita mampu menghadapinya dengan bersabar di dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah di saat itulah Allah mencurahkan kebaikan-kebaikan kepada kita. Bersabar saja itu sudah luar biasa pahalanya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Az-Zumar ayat 10. Allah Subhanahu wa taala akan menepati dan memberikan pahala tanpa batas bagi orang-orang yang bersabar. Sabar itu pahalanya tanpa batas, meskipun sebagian orang menganggap bahwa sabar itu ada batasnya, sehingga sering kita mendengarkan orang mengucapkan, sebelum habis batas kesabaran saya. Sabar itu gak ada batasnya, sebagaimana pahalanya yang terus mengalir tanpa batas. Maka dalam penghujung surat Ali Imran ayat 200 itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Jika kamu harus berusaha lebih keras untuk bersabar, tidak mampu untuk bersabar, maka sabar-sabarkan dirimu. Terus berusaha untuk bersikap sabar. Orang yang sabar itu akan disayang Allah. Innallaha ma'as sabirin. Orang yang sabar itu akan ditolong oleh Allah. Dalam kaidah memahami tauhid, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah akan bersama dengan hambanya, itu maknanya dua. Dalam pemahaman asma wa sifat, Allah memiliki nama dan sifat-sifat. Di antara sifat Allah Subhanahu wa taala itu bahwa Allah akan selalu menyertai hambanya. Ma'iyatullah, kebersamaan Allah bersama dengan hambanya. Maka sering kita temukan di dalam Al-Quran kalimat ma'a. Innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Innallaha ma'ana. Ma'a. Allah bersama denganmu dimanapun kamu berada. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Allah bersama kita. Apa makna kebersamaan Allah di situ? Maknanya dua. Yang pertama ada makna umum, ada makna khusus yang kedua.
Yang pertama disebut dengan ma'iyah ammah, kebersamaan Allah yang bersifat umum. Artinya Allah bersama dengan siapa saja, baik dia orang beriman maupun orang yang tidak beriman, Allah pasti bersamanya. Apa makna kebersamaan Allah di situ? Maknanya adalah al-ilmu. Artinya Allah itu mengetahui, alim. Allah mengetahui keadaan setiap manusia dimanapun dia berada, baik dia mukmin ataupun kafir, laki perempuan, besar kecil, tua muda, semuanya Allah pasti mengetahui keadaannya. Di saat dia ramai, di saat dia sendirian, di saat dia di tengah lautan, di saat dia di dalam gua, Allah pasti mengerti keadaannya. Itu maknanya. Jadi bukan zatnya Allah yang bersama kita, tapi pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu, ya. Maka ini makna kebersamaan Allah. Allah bersama kamu dimanapun kamu berada, artinya Allah mengetahui keadaanmu. Yang kedua, kebersamaan Allah yang bersifat khusus dengan hambanya, ma'iyah khasah. Maknanya juga khusus. Maknanya adalah an-nasru wa ta'yid. Kebersamaan Allah kepada orang-orang yang beriman secara khusus, yang maknanya adalah berupa pertolongan. Artinya apa? Allah pasti akan menolong orang-orang yang beriman. Innallaha ma'as sabirin. Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Di dalam ayat ini makna kebersamaan Allah adalah bermakna khusus. Artinya apa? Allah akan menolong orang-orang yang sabar. Allah akan memudahkan urusan orang-orang yang sabar. Maka dalam ungkapan orang Arab disebutkan man sabara dhafara. Siapa yang sabar maka dia akan memanen hasilnya. Sesuatu kalau dikerjakan dengan sabar, dengan teliti, maka pastinya hasilnya akan memuaskan. Yang penting sabar kita melewati proses demi proses, tahapan demi tahapan, ujian demi ujian, bersabar. Innallaha ma'ana, Allah pasti bersama kita. Siapa yang mengucapkan ini? Abu Bakar As-Siddiq. Ucapannya diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ketika di dalam perjalanan hijrah itu, rumah Nabi sudah dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy untuk membunuh Nabi pada malam itu, maka Nabi SAW keluar melalui pintu belakang, tidak langsung menuju Madinah, tidak langsung menuju Gua Thur, tapi Nabi SAW mampir dulu ke rumah mertuanya Abu Bakar As-Siddiq, mengajak Abu Bakar jalan bersama, menginap dulu di Gua Thur selama 3 hari 3 malam sebelum melanjutkan perjalanan ke Madinah. Di dalam Gua Thur itu keadaannya sangat mencekam, sampai kemudian Abu Bakar mengalami musibah. Di dalam kisah disebutkan Abu Bakar kemudian disengat oleh ular atau kalajengking. Kemudian juga disebutkan ketika orang-orang Quraisy itu sudah berada di mulut Gua Thur, yang kalau saja mereka mau menoleh ke bawah sedikit, maka mereka akan mendapati Nabi dan Abu Bakar berada di dalam gua itu. Ketahuan mereka. Sampai di saat orang-orang Quraisy itu sudah mengelilingi gua itu, Abu Bakar merasa khawatir. Abu Bakar merasa takut mereka akan ditemukan dan dibunuh. Kemudian Nabi SAW menenangkan Abu Bakar. Apa kata Nabi? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, jangan takut, jangan khawatir. Innallaha ma'ana. Sungguh Allah akan bersama kita. Apa maksud ma'a di dalam ayat ini? Allah bersama kita, Allah pasti akan menolong kita. Sehingga Allah menolong Rasulnya dan manusia terbaik setelah Nabi dan Rasul, Abu Bakar As-Siddiq, sehingga mereka selamat sampai di Madinah di dalam perjalanan hijrah itu. Jadi ini sikap yang kedua di saat kita menghadapi musibah. Ada orang-orang yang bisa
bersabar, dan Allah pasti akan memudahkan urusan orang-orang yang bersabar karena Allah berjanji innallaha ma'as sabirin. Ya. Maka dalam mahfuzat Arab itu disebutkan as-sabru yu'inu ala kulli amal. Sabar itu dapat membantu memudahkan segala pekerjaan. Pekerjaan apapun kalau dilakoni dengan sabar, insya Allah akan terasa mudah dan ringan. Asalkan jangan tergesa-gesa. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada orang-orang yang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah, ayyarda, dia mampu menghadapinya dengan ridha. Ridha itu artinya dia ikhlas menerima segala apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang lapang. Tidak ada keberatan sedikit pun di dalam hatinya ketika mendapati musibah itu. Ridha sama sabar tingkatannya lebih tinggi mana, Bu? Ridha. Apa bedanya orang yang sabar dengan orang yang ridha? Jadi ketika dia mendapati ujian dari Allah, ada orang yang bersabar, ada orang yang ridha. Apa bedanya orang yang sabar dengan orang yang ridha? Kalau orang yang sabar, dia hanya sekedar mampu menahan dirinya untuk tidak berkeluh kesah, mampu menahan dirinya untuk tidak berburuk sangka kepada Allah. Meski sebenarnya dalam hatinya masih merasakan berat terhadap musibah yang Allah berikan kepadanya. Dan ini manusiawi. Orang kalau sedang diuji dengan musibah, misalnya ada kerabat yang meninggal, berat nggak menerimanya? Berat. Sedih nggak? Sedih, dan itu wajar. Tapi kalau kita mampu menahan diri kita untuk tetap berhusnudzon kepada Allah, maka itu sabar namanya. Tapi kalau orang yang ridha, adanya musibah, adanya ujian maupun tidak ada ujian, itu sama saja baginya. Dia tetap mampu tersenyum, dia tetap terbuka hatinya untuk menerima apapun takdir yang Allah tetapkan baginya. Ikhlas dia, tidak merasa berat. Dan ini sulit. Ini sulit. Ada yang lebih sulit lagi. Yang keempat, ayyashkur. Ketika orang mendapati musibah, maka dia mampu menghadapinya dengan bersyukur. Luar biasa kalau ada orang yang mendapati musibah lalu kemudian bersyukur. Kalau bersabar udah biasa. Kalau mampu bersabar itu level mukmin yang biasa. Kalau orang yang tinggi tingkat keimanannya, maka dia mampu ridha dan ikhlas, bahkan dia bisa bersyukur. Dan ini level yang luar biasa, sulit untuk kita manifestasikan. Ya. Tapi kalau bisa bersabar saja itu sudah luar biasa. Biasanya kalau ada orang kena musibah kan paling tidak sabar. Kan biasanya kalau kita datang takziah ada orang meninggal, biasanya apa yang kita ucapkan? Yang sabar ya Pak ya, yang sabar Bu ya. Kan gak pernah kita dengar orang bilang begitu kita ziarah takziah ke orang yang kena musibah lalu kita bilang syukurin ya Pak ya. Disuruh pulang kita Pak. Padahal kalau mampu bersyukur terhadap musibah itu adalah sikap yang luar biasa. Ada satu kisah dulu di zaman ulama, namanya Mutarrif bin Abdullah rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah seorang alim, seorang ulama yang zuhud, yang bersahaja. Kalau kemana-mana penampilannya apa adanya, bahkan jarang mandi, pakaiannya tidak mengkilap, tidak mewah, biasa saja. Zuhud. Nah suatu hari salah seorang putranya yang bernama Abdullah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian apa yang dia lakukan? Apa yang dilakukan oleh Mutarrif? Di saat dia menghadapi musibah itu, maka kemudian dia mandi.
Setelah mandi, dia sisir rambut. Sebelumnya jarang mandi, gak pernah sisir rambut. Setelah mandi, dia sisir rambut. Dia pakai baju terbaik yang dia punya. Kalau kita baju baru seperti mau lebaran, dia pakai minyak wangi yang paling wangi yang dia punya. Sebelumnya jarang pakai parfum. Parfumnya alami, keringat. Nah ini pakai parfum, rapi. Lalu dia keluar untuk menemui kawan-kawannya yang datang takziah, yang datang melayat. Sehingga orang-orang yang datang melayat merasa heran dengan tingkah Mutarrif bin Abdullah. Orang bilang ini jangan-jangan karena anaknya meninggal Mutarrif udah gila ini. Penampilannya beda dengan biasanya. Mukanya terlihat senyum, pakai baju baru, seperti orang mau lebaran. Nah kemudian para sahabatnya bertanya, wahai Mutarrif, ada apa denganmu? Kenapa engkau tampil seperti itu? Seolah-olah engkau sedang mendapati kenikmatan, seolah-olah engkau sedang merayakan hari raya dalam hidupmu. Padahal biasanya enggak begini-begini amat. Kemudian apa kata Mutarrif bin Abdullah? Ketahuilah bahwa hari ini adalah hari raya terbesar di dalam kehidupanku. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kebaikan untukku. Lalu kemudian beliau membaca ayat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabatuhum musibah, orang-orang yang ketika diuji oleh Allah dengan musibah maka dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat istirja, harapan kebaikan kepada Allah dari musibah yang kita peroleh. Maka ucapkan kalimat istirja ini ketika kita menghadapi musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini seluruhnya milik Allah dan kita semua pasti akan kembali kepada Allah yang memiliki kita. Nah sebenarnya kalimat ini diucapkan bukan ketika ada orang meninggal saja. Ada orang sakit ucapkan inna lillah. Ketika jalan ke sandung inna lillah. Ucapkan doa ini. Ada doa yang lain juga yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita sedang menghadapi musibah. Utamanya adalah ketika salah seorang kerabat kita meninggal dunia. Atau mungkin lebih spesifiknya pasangan kita meninggal misalnya. Ummu Salamah bercerita, Ummu Salamah itu salah seorang sahabiah yang hebat, yang luar biasa cerdas. Suaminya adalah salah seorang sahabat yang mulia, Abu Salamah. Abu Salamah ketika meninggal, maka kemudian Nabi mengajarkan doa kepada Ummu Salamah. Hadis ini dikisahkan oleh Ummu Salamah. Nabi mengajarkan doa kepadaku. Apa doanya? Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairam minha. Ini doa yang harus kita baca ketika kita menghadapi musibah apapun. Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah berikan pahala terhadap musibahku ini. Jadi kita berharap pahala dari musibah yang kita hadapi. Tidak sekedar menangis, tidak sekedar meratap, tapi kita berharap pahala dengan doa kita. Allahumma ajirni fi musibati. Mudah-mudahan nanti bisa kita hafal ke depannya doa ini. Ya Allah berikan pahala terhadap musibahku ini. Wa akhluf li khairam minha, dan berikan kepadaku ganti yang lebih baik dari apa yang hilang dariku.
Ummu Salamah menganggap suaminya Abu Salamah itu adalah laki-laki terbaik yang ada di muka bumi. Tidak ada orang yang lebih baik dari suaminya Abu Salamah, sehingga Ummu Salamah sangat mencintai Abu Salamah. Sampai kemudian ketika Abu Salamah meninggal dunia, suaminya meninggal dunia, banyak sahabat yang datang melamar Ummu Salamah, ditolak. Karena dia tetap ingin bersama dengan Abu Salamah nanti di dalam surga. Abu Bakar datang melamar, ditolak. Umar datang melamar, ditolak. Umar, Abu Bakar, Umar. Abu Bakar datang lagi melamar Ummu Salamah. Kalau kita bilang Abu Bakar ini udah ditolak masih ngotot datang. Sampai kemudian Abu Bakar bilang, tunggu. Saya datang melamar bukan untuk saya, karena kalau saya yang melamar kamu pasti tolak. Saya datang melamar untuk Rasul, melamar engkau untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian Ummu Salamah terima lamaran Rasul. Insyaallah. Apa doanya tadi? Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Ya Allah, berikan pahala terhadap musibahku ini dan berikan ganti yang lebih baik. Abu Salamah meninggal, dia dapat ganti yang lebih baik. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Mutarrif membaca doa ini, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, artinya menunjukkan bahwa dia ikhlas di dalam menerima musibah itu. Apa janji Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang berikutnya bagi orang-orang yang sabar di dalam menghadapi musibah itu? Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ada 3 kebaikan yang Allah janjikan. Yang pertama, mereka itulah orang-orang yang memperoleh salawat dari Allah. Salawat di sini sebagian besar ulama ahli tafsir mentafsirkan maknanya adalah maghfirah. Dialah orang-orang yang akan memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa taala kalau dia sabar di dalam menerima musibah. Warahmah, yang kedua, dialah orang yang akan memperoleh rahmat Allah. Rahmat artinya kasih sayang. Yang ketiga, wa ulaika humul muhtadun, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah, petunjuk di dunia dan di akhirat. Petunjuk itu mahal, hidayah itu mahal. Siapa yang telah Allah berikan hidayah kepadanya, maka tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Siapa yang telah Allah sesatkan dia, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Hatta seorang nabi, manusia terbaik, tidak mampu memberikan hidayah kepada pamannya yang dicintainya, Abu Talib. Kenapa? Karena hidayah itu prerogatif Allah. Kalau orang sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Kemudian Mutarrif mengatakan, selama saya mendapatkan 3 kebaikan ini dari Allah Subhanahu wa taala, maka saya rela seluruh apa yang aku miliki diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan 1 anak, 2 anak, 3 anak, saya rela, saya ikhlas, saya ridha. Sehingga hari ini adalah hari raya terbesar di dalam kehidupan. Dan 3 kebaikan ini belum tentu didapati oleh semua orang. Nah, kenapa kita mesti bersyukur di saat kita menghadapi musibah? Karena Allah menjanjikan kebaikan. Allah memiliki hikmah di balik musibah yang Allah tetapkan untuk hambanya. Maka kalau kita mampu menghadapi musibah itu dengan sikap yang baik, apa hikmah di balik musibah itu? Yang pertama, musibah itu untuk meningkatkan level keimanan kita kepada Allah. Jadi fungsi musibah itu untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Karena orang-orang yang beriman pasti akan diuji. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Al-Ankabut ayat 2. Apakah manusia itu mengira dibiarkan beriman begitu saja sementara dia tidak diuji oleh Allah? Orang yang beriman pasti akan diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Kami telah menguji orang-orang beriman sebelum kalian, sehingga kami mengetahui siapa orang-orang yang jujur di dalam menghadapi ujian itu dengan baik dan siapa orang-orang yang tidak jujur di dalam menghadapi ujian. Jadi ujian itu fungsinya adalah untuk meningkatkan iman.
Artinya apa? Semakin tinggi tingkat keimanan seseorang, maka ujiannya pun semakin berat. Maka manusia yang paling berat ujiannya siapa, Pak? Yang paling berat ujiannya siapa? Para nabi. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang memiliki tingkat keimanan paling tinggi di antara seluruh manusia. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian setelah itu adalah orang-orang yang memiliki keimanan yang mendekati level keimanan para nabi. Para sahabat, orang-orang saleh, orang-orang yang jujur. Fayubtala ar-rajulu ala hasabi dini. Seseorang akan diuji oleh Allah sesuai dengan kadar keimanannya. In kana dinuhu sulba ishtadda bala'u. Kalau imannya kuat, kalau imannya kokoh, maka akan berat ujiannya. Wa in kana fi dinihi riqa ubtuli ala hasbi dini. Kalau agamanya biasa-biasa saja, imannya levelnya biasa-biasa saja, maka ujiannya pun biasa-biasa saja. Karena ujian itu akan Allah sesuaikan dengan tingkat keimanan hambanya. Allah tidak mungkin memberikan ujian yang berat kepada hambanya yang memiliki tingkat keimanan yang lemah. Kenapa? Karena Allah tahu dia tidak akan mampu menghadapinya. Kenapa Allah berikan ujian yang berat kepada para nabi? Karena Allah tahu mereka pasti akan mampu melewatinya dengan baik. Jadi ujian itu sesuai dengan level dan tingkatan. Kalau kita bisa ilustrasikan dengan kehidupan manusia, meski Allah tidak bisa diilustrasikan dengan apapun. Kalau kita seorang guru memberikan soal ujian kepada siswa, maka disesuaikan soal ujiannya dengan tingkatannya. Kalau anak SD, maka soal ujiannya adalah soal SD, pelajaran SD. Kalau dia dikasih soal SMA, nggak bisa jawab. Anak SMA, soal ujiannya soal SMA. Jangan dikasih soal ujian kelas 1 SD dia. Anak SMA jangan ditanya 1 tambah 3 berapa, terlalu mudah. Jadi Allah sesuaikan ujian itu dengan tingkat keimanan dan levelnya. Semakin tinggi iman, semakin berat ujian. Semakin berat ujian, semakin besar pahala. Ada iman, ada ujian, ada pahala. Kalau imannya tinggi, ujiannya berat, pahalanya besar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna idzamal jazaa'i ma'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala yang akan kita raih sesuai dengan besarnya ujian yang kita hadapi. Besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian. Semakin tinggi ujian, semakin besar pahala. Semakin naik level keimanan kita. Wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Kemudian Nabi melanjutkan hadisnya, dan Allah itu kalau ingin menunjukkan cintanya kepada hambanya, Allah akan uji dia. Jadi Allah itu kalau sayang kepada hambanya, bukan dikasih nikmat yang banyak, bukan dikasih hidup yang enak, ya, bukan. Allah itu kalau ingin menunjukkan cintanya kepada hambanya, apa yang Allah lakukan? Ibtalahum, Allah uji dia. Jadi ini hikmah ujian yang kedua. Yang pertama tadi untuk menaikkan level iman, yang kedua sebagai tanda kasih sayang Allah. Jadi kalau Allah uji kita silih berganti dalam kehidupan kita, jangan pernah menganggap bahwa Allah tidak sayang kepada kita, bahwa Allah murka kepada kita. Karena Allah berfirman dalam hadis qudsi, inna rahmati ghalabat ghadabi. Rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Artinya Allah ingin menunjukkan rahmat dan kasih sayangnya, bukan menunjukkan kemurkaannya. Begitulah cara Allah ingin menunjukkan kasih sayangnya kepada hambanya, diberikan ujian. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhut. Siapa yang ridho menghadapi ujian itu, maka Allah ridho kepadanya. Siapa yang marah ketika menghadapi ujian itu, Allah marah kepadanya. Tergantung sikap kita. Jadi ini
hikmah ujian. Yang pertama untuk menaikkan level iman, yang kedua adalah sebagai tanda dan bukti kasih sayang Allah. May yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Kata Nabi dalam hadis yang lain, siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, maka Allah berikan musibah dan ujian. Jadi musibah dan ujian itu adalah salah satu tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Kenapa? Karena di antara hikmahnya juga ujian itu dapat menggugurkan dosa. Kan sering kita menyebutkan semoga sakit ini menjadi penggugur dosa. Sakit dan ujian apapun itu penggugur dosa. Ini hikmah yang ketiga. Ujian itu, musibah itu dapat menggugurkan dosa. Dalam hadis Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala haznin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khataya." Tidak ada musibah sekecil apapun yang menimpa kehidupan orang-orang yang beriman, sakitnya dia, demamnya dia, sedihnya dia, halangan dan rintangan yang dia peroleh di saat dia melaksanakan ketaatan kepada Allah, sampai duri yang menusuk ke dalam dagingnya ketika jalan tertusuk duri misalnya, ketika jahit baju suami tertusuk jarum, ketika ngiris sayur untuk hidangan keluarga kepotong, keiris tangannya, keluar darah, ketika jalan kesandung. Musibah sekecil apapun yang menimpa orang-orang yang beriman, illa kafarallahu biha min khataya, semua itu akan menjadi penggugur dosa-dosanya. Jadi salah satu yang dapat menggugurkan dosa kita di dunia itu adalah musibah. Maka Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau menjelaskan ada 3 sungai yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di dunia supaya dapat menghapus dosa hamba-hambanya. Yang pertama sungai taubat nasuha. Taubat yang dapat menghapus dosa itu adalah taubat. Nahrut taubatin nasuh. Yang kedua adalah sungai kebaikan-kebaikan. Nahrul hasanat al-mustaghriqa lil sayyiati al-muhitati biha. Karena kebaikan itu dapat menghapus keburukan. Ibadah, salat kita dapat menghapus dosa. Kan salat 5 waktu dapat menghapus dosa dari satu waktu salat ke waktu salat yang berikutnya, dari Jumat ke Jumat berikutnya, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya. Setiap amal soleh kita menjadi penghapus dosa. Yang ketiga adalah nahrul masaib al-azimah al-mukaffirah. Ada namanya sungai musibah. Karena musibah itu mukaffirah, dapat menghapuskan dosa. Ya. Jadi musibah itu diantara hikmahnya adalah dapat menggugurkan dosa. Ini yang ketiga, hikmah musibah yang ketiga. Yang pertama menaikkan level iman, yang kedua adalah sebagai tanda kasih sayang Allah, yang ketiga adalah sebagai penggugur dosa. Kenapa kita harus bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi kita musibah? Yang keempat di antara hikmahnya agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak boleh bergantung kepada selain Allah, hanya bergantung kepada Allah, hanya berdoa kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Anbiya ayat 35, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Kami uji kehidupanmu dengan keburukan dan kebaikan. Ingat, ujian itu ada 2. Ada ujian keburukan, ada ujian kebaikan. Jadi jangan dianggap ujian itu hanya takdir yang buruk. Musibah, kematian, sakit, kemiskinan, kehilangan. Kebaikan juga itu adalah ujian. Nikmat itu juga ujian. Sejauh mana kita mampu menghadapi ujian itu dengan baik. Kalau ujiannya buruk bersabar, kalau ujiannya baik bersyukur. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah engkau semua akan dikembalikan, kata Allah.
Dalam Al-A'raf ayat 168 juga demikian Allah menyebutkan. Wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Kami uji manusia dengan kebaikan dan keburukan agar mereka kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hikmah Allah di balik ujian yang Allah tetapkan bagi hambanya. Maka ini menjadi asas bagi kita kenapa kita mesti banyak-banyak bersyukur ketika kita menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, karena ternyata Allah menyiapkan banyak kebaikan untuk kita. Allah ingin meningkatkan iman kita, Allah ingin menunjukkan kasih sayangnya kepada kita, Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita, dan agar kita kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Maka di saat Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan sesuatu yang tidak menyenangkan pun, kita selalu tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan di mana kita perlu meningkatkan husnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sudah kita selesaikan 2 poin, masih ada 3 poin yang lain. Ya. Insyaallah nanti bertahap pada pertemuan yang berikutnya. Jadi yang pertama, di mana kita perlu meningkatkan husnuzon kita kepada Allah adalah keadaan di saat kita sedang bertaubat dan beristighfar. Yang kedua, di saat kita sedang menghadapi musibah. Ya, insyaallah mudah-mudahan bisa diingat. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan kemudahan kepada kita di saat kita menghadapi kondisi-kondisi dan keadaan ini, kita mampu untuk tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu tergantung prasangka hambanya kepada Allah. In dhanna bi khairan falahu wa in dhanna bi syarran falahu. Kalau hambanya itu berprasangka baik kepada Allah, maka Allah baik kepadanya. Kalau dia berprasangka buruk kepada Allah, maka itu buruk baginya. Ya. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada keadaan yang berikutnya, di mana kita perlu meningkatkan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yaitu di saat kita sedang mencari rizki, perlu meningkatkan husnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Waktunya juga lebih 5 menit dari yang ditetapkan. Sekali lagi mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya. Jazakumullah khair. Mungkin ada sesuatu yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, kami persilahkan. Demikian yang dapat disampaikan oleh Ustadz pada kesempatan subuh kali ini. Alhamdulillah, adapun materi yang bisa diambil pada kesempatan subuh kali ini adalah hikmah musibah, yang mana hikmah musibah itu adalah untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menggugurkan dosa dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hal ini terbagi pada 4 golongan, yaitu orang-orang yang lemah, kelompok orang yang bersabar, kelompok orang yang ridho, kelompok orang yang bersyukur, dan juga mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang bersyukur. Amin. Dan selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah para hadirin, Bapak Ibu yang saya hormati, kita melanjutkan kepada sesi yang selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Pada Bapak dan Ibu yang mau bertanya, kami persilahkan. Apa dulu Pak? Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik. Pertanyaan saya yang pertama adalah, apa sih definisi yang sebenarnya tentang sabar itu? Apakah di sana itu istilahnya terima, apa ada unsur ikhtiar? Termasuk bagaimana sikap kita kalau kita didolimi seseorang, apakah kita tetap sabar? Itu yang pertama. Yang kedua tadi mengenai ujian musibah. Tadi ternyata dalam musibah itu ada 4 tadi yang disampaikan Ustadz, yaitu antara lain meningkatkan keimanan. Di situ ada ujian yang artinya supaya kita lebih dekat dengan Allah, terus menggugurkan dosa dan sebagainya. Nah,
pertanyaannya, bagaimana sikap kita kalau kita mendapatkan musibah, ternyata musibah itu sebetulnya adalah tanda Allah mencintai kita. Nah, jadi sikap kita itu biasanya kalau kena musibah kita merintih-rintih berdoa untuk lekas hilang dari musibah itu. Nah, ini saya kaitkan, semalam saya mendengarkan kajian begini kan. Jadi sebetulnya kondisi manusia itu, hamba itu sudah tercatat di Lauh Mahfuz, dia urutan sampai dia meninggal. Artinya bagaimana fungsi doa itu? Artinya doa itu sebetulnya seakan-akan tidak berfungsi. Artinya tidak berfungsi, sebetulnya ketentuan manusia itu sudah diinin oleh Allah. Artinya doa itu kalau Allah nggak dikabulkan pun itu udah udah memang catatan dari Allah, itu yang terbaik bagi seseorang itu. Artinya pertanyaan saya ketiga ini, bagaimana fungsi doa terhadap musibah tadi? Mungkin itu kurang lebihnya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang pertama adalah tentang sabar, ya. Tentang makna sabar dan bagaimana kita agar tetap memiliki sikap sabar meskipun dalam keadaan dizalimi. Sabar itu adalah, dalam pengertiannya secara etimologi, sabar itu adalah al-imsak. Apa artinya imsak? Kalau kita sahur biasanya 10 menit sebelum azan, imsak. Imsak, apa artinya imsak? Tahan. Tahan, jangan makan lagi maksudnya. Meskipun batas akhir sahur itu bukan imsak, tapi ya azan subuh. Kalau sudah azan, yang ada di mulutnya dikeluarin, jangan dilanjutin ditelan, ya. Kalau sudah masuk waktu azan, ya. Jadi sabar itu adalah menahan diri, menahan lisan, menahan pikiran. Itu secara bahasa. Secara istilah, secara terminologi, para ulama sepakat dengan 3 makna sabar. Yang pertama adalah sabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. As-sabru 'ala ta'ah. Yang kedua adalah as-sabru 'anil ma'siyah. Sabar di dalam menjauhi maksiat. Yang ketiga as-sabru 'indal musibah. Sabar di saat kita menghadapi musibah. Di dalam karya-karya tulis para ulama, kita akan mendapati definisi sabar itu secara etimologi dan terminologi seperti apa yang disampaikan, ya. Jadi sabar itu bukan hanya di saat kita mendapati musibah, bahkan sabar di saat kita mendapati musibah itu adalah tingkatan sabar yang paling ringan. Tingkatan sabar yang paling berat adalah sabar di dalam melaksanakan ketaatan. Kenapa? Karena ketaatan itu ujiannya banyak. Mau ke masjid saja ujiannya banyak, mau ngaji saja ujiannya banyak. Ngantuklah, malaslah, cemoohan orang lah, banyak ujian. Karena tidak mudah melaksanakan ketaatan itu, apalagi kalau ingin istiqomah di dalam ketaatan itu lebih berat lagi. Maka butuh kesabaran, dan itu kesabaran yang paling sulit. Yang kedua adalah sabar di saat menjauhi maksiat, ya. Sabar kalau ada bupati lewat, sabar, nggak usah dilihat, itu sabar. Bupati itu buka paha tinggi-tinggi, bupati. Sekarang jangankan di jalan, jangankan di pasar, di masjid saja banyak tuh orang buka aurat, orang, jangan dilihat, sabar. Sabar untuk tidak memakan yang haram, sabar. Sabar untuk tidak menggibah, sabar, ya, berat itu. Karena syaitan selalu menggoda manusia sampai detik terakhir kehidupan manusia. Sampai di saat menghadapi sakratul maut itu setan selalu datang. Ada dalam kisah ketika Imam Ahmad menghadapi sakratul maut itu. Nah, yang paling ringan itu adalah sabar di saat menghadapi musibah. Jadi sabar itu artinya menahan diri, ya. Itu definisi sabar. Kalau kita mampu menahan diri, berarti kita termasuk orang yang sabar, dan ini sudah menjadi istilah di dalam bahasa kita.
Nah, bagaimana agar kita bisa sabar di saat kita dizalimi oleh orang lain? Ya, kita mesti mengingat keutamaan orang-orang yang sabar. Jadi untuk terus memupuk kesabaran itu mesti ingat tentang kemuliaan bagi orang-orang yang sabar. Allah janjikan banyak kebaikan bagi orang-orang yang sabar, di antaranya pahala tanpa batas di dalam Al-Quran. Ada satu hadis, saya pikir bapak-bapak pasti senang dengan hadis ini. Nabi SAW mengatakan, man kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala ayyunfidhahu da'ahu Allahu ala ru'usil khalaik yaumal qiyamah fayukhayyiruhu minal huri ma syaa. Siapa yang mampu bersabar, siapa yang mampu menahan amarahnya di saat dia mampu untuk meluapkan amarahnya. Sebenarnya dia mampu untuk meluapkan emosi dan kemarahannya, tetapi dia memilih untuk bersabar di saat orang menzaliminya, di saat orang menyakitinya, di saat orang mencaci makinya. Dia sebenarnya mampu marah, tapi dia memilih untuk bersabar dan menahan untuk tidak meluapkan amarahnya. Da'ahullahu ala ru'usil khalaiki yaumal qiyamah. Maka Allah akan memanggilnya di hadapan para seluruh makhluk di hari kiamat. Dia dipanggil di hadapan seluruh makhluk, fayukhayyiruhullahu minal huri ma syaa. Apa yang Allah perintahkan kepadanya, kamu pilih bidadari mana yang kau mau. Disuruh milih bidadari. Milih satu boleh, dua boleh, tiga boleh, empat boleh. Meskipun di dunia satu saja kita beraninya. Di sana disuruh milih bagi orang-orang yang sabar. Jadi di saat kita diterima orang-orang lain, kalau kita membalas perbuatannya, maka apa bedanya dengan dia? Berarti kita juga melakukan perbuatan zalim yang sama. Jadi memang harus berbesar hati, harus berlapang dada, harus mampu menahan diri. Meskipun sebenarnya kita bisa membalas, tapi ingat, sabar itu adalah perintah di dalam Al-Quran. Berapa kali Allah menyebut kalimat sabar di dalam Al-Quran? Imam Ahmad mengatakan di dalam Al-Quran 90 kali Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut kalimat sabar. Banyak perintah untuk sabar di dalam Al-Quran. Di saat dizalimi pun maka kita harus tetap bersabar, jangan dibalas. Kalau ada orang berbuat salah, maafkan dia. Wal afina anin nas. Allah siapkan baginya surga seluas langit dan bumi di dalam surat Ali Imran ayat 133. Bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Orang-orang yang memaafkan orang lain dan orang-orang yang mampu menahan amarah. Menahan diri untuk tidak marah itu adalah salah satu sifat sabar. Kemudian yang berikutnya terkait dengan ujian, ya. Apa tadi pertanyaannya, Pak? Iya. Jadi salah satu fungsi musibah itu adalah menunjukkan kasih sayang Allah. Maka Nabi SAW ajarkan doa kepada kita di saat kita menghadapi musibah. Allah juga ajarkan dalam Al-Quran dengan kalimat istirja tadi. Nabi juga ajarkan doa kepada kita, doa dengan doa apapun. Kalau mau ikuti doa Nabi ya seperti tadi. Saya pernah beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu kalau tidak salah, di tempat saya imam di Pondok Bambu di masjid itu. Di sini tempat imam, di samping itu ada ruangan imam. Ada pintunya sendiri. Ada pintunya sendiri. Di saat saya imam sholat subuh, saya biasa naruh handphone. Saya biasa naruh handphone ada lemari, di atas lemari di dalam kamar imam itu. Saya naruh handphone di situ kalau mau sholat. Baru kemudian keluar ke tempat imam, baru ngimamin sholat. Di saat saya ngimamin sholat, tiba-tiba ada suara pintu terbuka itu. Saya kemudian sampai mundur sedikit sambil noleh sedikit, enggak khusyuk juga sholat. Khawatir gara-gara bawa handphone ke masjid, enggak khusyuk jadinya sholat. Makanya usahakan kalau bisa jangan bawa apa-apa ke masjid. Jangan bawa handphone supaya tidak khawatir kita. Tidak. Saya bawa handphone, kemudian begitu saya noleh sedikit, kayaknya enggak ada orang. Saya lanjutkan sholat. Begitu selesai sholat, saya tengok handphone, enggak ada. Ternyata ada orang
masuk ngambil waktu sholat subuh. Ya, saya husnudzon mungkin dia sedang butuh biaya untuk melahirkan istrinya mungkin. Ya ikhlas saja. Ya cuman HP Xiaomi juga kan. Ikhlas saja udah. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin dia mau dengerin ceramah di dalam HP. Siapa tahu. Nah, di saat itu saya berdoa, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlufli khairam minha. Ya Allah, berikan aku pahala dari musibah ini dan semoga Allah memberikan ganti yang lebih baik. Sehari kemudian teman saya WA. Hari yang sama teman saya WA. Sehari kemudian saya bertemu dengan dia. Dia bilang, Ustaz, kenapa nggak dijawab WA saya? HP saya hilang, diambil orang. Dia pulang ke rumah, dia ambil handphone baru, dia kasih saya iPhone. Yang hilang Xiaomi, gantinya iPhone. Enggak usah saya kasih tahu harganya, saya juga nggak tahu harganya. iPhone gantinya. Jadi bukan lagi Apple to Apple tuh, Xiaomi to Apple. Allah kasih ganti yang lebih baik. Ya saya tidak harap itu tadinya. Saya spontan saja berdoa karena itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allah ganti tunai di dunia. Kalau tidak di dunia, Allah ganti di akhirat. Ya. Jadi memang perlu berharap kepada Allah dari setiap musibah. Kenapa? Karena yang memberikan musibah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang paling utama di saat kita menghadapi musibah, doa agar kita dilepaskan oleh Allah dari musibah itu. Kalau musibahnya sakit, agar kita dibebaskan dari sakit. Mohon kesembuhan. Allahumma shfi shifaan taman. Allahumma shfi shifaan ajilan. Shifaan la yughadiru saqama. Ya Rabban nas adhibil ba'sa. Ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka. Shifaan la yughadiru saqama. Doa-doa di saat kita menghadapi musibah berupa sakit yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang paling pertama doa itu adalah berharap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melepaskan dan menjauhkan kita dari musibah yang sedang kita hadapi, dan agar Allah memberikan jalan keluar dari setiap musibah. Dan apakah doa itu dapat merubah musibah? Bisa. Lanjut sekalian pertanyaan yang ketiga tadi, bahwa takdir itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Lauhul Mahfuz. Bahkan sebelum kita lahir ke dunia, dalam hadis As-Shadiqul Masduq, kalau kita buka hadis Arba'in nomor 4, itu ada hadis yang disampaikan oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Disebut dengan hadis As-Shadiqul Masduq, diucapkan oleh orang yang paling jujur, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang dapat dipercaya. Hadis itu menjelaskan tentang proses penciptaan manusia. 40 hari sperma, 40 hari darah, 40 hari segumpal daging. Setelah 3 kali 40 hari, setelah 4 bulan baru ditiupkan ruh. Setelah ditiupkan ruh, lalu ditetapkan baginya ajalnya, rizkinya, sakiyun am sa'idun, nasibnya dalam kehidupannya, semuanya telah ditetapkan. Bahkan jauh sebelum itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah." Seluruh takdir makhluk Allah, tidak hanya manusia, seluruh makhluk sudah Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi alur perjalanan kehidupan kita sudah tertulis di sana 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Nah, takdir itu ada yang sifatnya ajali. Takdir itu ada yang sifatnya tetap. Ada yang takdir itu bisa dirubah. Tapi kita tetap beriman dan berikhtiar. Maka di antara cabang daripada rukun iman yang terakhir itu adalah iman kepada qada dan qadar. Sebagian ulama menjelaskan apa perbedaan qada dan qadar. Qada itu adalah takdir yang tidak bisa dirubah. Kalau qadar itu adalah takdir yang bisa dirubah. Contoh yang tidak bisa dirubah apa? Kematian. Semua orang pasti akan mati, hanya masalah waktu saja. Takdir yang tidak bisa dirubah apalagi? Gender. Allah sudah takdirkan kita lahir dalam keadaan laki-laki, jangan dirubah jadi perempuan. Ya, ada waria kemarin dia pakai jilbab. Dia bawa dalil. Dalam Al-Qur'an kan yang dilarang memakai seperti perempuan itu kan laki-laki. Saya kan bukan laki-laki, saya waria. Lah. Memang ada jenis kelamin ketiga. Kan zakarin au unsa, kan itu kata Allah, hanya laki-laki dan perempuan. Itu tidak bisa dirubah. Nah, ada yang bisa dirubah, rizki.
musibah. Dengan apa kita merubahnya? Dengan doa dan ikhtiar. Maka Syekh Utsaimin salah satunya, dan ulama-ulama yang lainnya menyebutkan bahwa doa itu dapat merubah takdir Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya bukan qada tapi qadar. Jadi bisa dirubah. Sehingga dengan doa ketika kita sakit, takdir kita bisa berubah menjadi sehat. Sehingga jangan sampai kita menjadi kelompok Jabariyah yang selalu percaya bergantung kepada takdir sepenuhnya. Kan sudah dicatat oleh Allah. Kalau dicatat masuk surga, ya masuk surga, nggak usah ibadah. Kalau udah dicatat kaya, ya kaya, nggak usah kerja, nggak usah cari duit. Nah ini kan nggak masuk akal, namanya pemahaman Jabariyah. Qadariyah menolak takdir seluruhnya. Jadi ada ikhtiar, ibadah itu adalah ikhtiar agar kita meraih surga. Karena kita tidak tahu catatan kita di Lauhul Mahfuz. Kecuali kalau kita udah tahu. Kan kita tidak tahu di surga atau di neraka. Masuk surga langsung atau dihisab dulu. Kita tidak tahu. Miskin atau kaya, tidak tahu kita. Maka disitulah ada ikhtiar. Dan salah satu ikhtiar kita adalah dengan berdoa dan berusaha agar kita memperoleh takdir yang lebih baik. Nah, takdir yang kita peroleh setelah kita berdoa dan berikhtiar, dari sakit menjadi sembuh, maka takdir itu juga merupakan takdir yang Allah tetapkan bagi kita. Apa yang kita peroleh setelah kita berikhtiar, setelah kita berdoa itu, maka itulah takdir juga yang telah Allah tetapkan bagi kita. Maka dulu ketika Umar bin Khattab melewati sebuah kampung bersama dengan para sahabat ketika sedang melakukan perjalanan, dia lewat di sebuah kampung di mana kampung itu seluruh penduduknya terkena wabah. Kalau kita kemarin Covid, wabah yang menular namanya wabah taun. Kan perintah Nabi, kalau kamu dapati suatu tempat yang di dalamnya terdapat penyakit taun, jangan kamu masuk ke dalamnya, karena itu penyakit yang paling menular dan mematikan. Kalau engkau berada di tempat itu dan kamu terkena penyakit taun, jangan keluar dari tempat itu karena membahayakan orang lain. Itu titah Nabi SAW. Nah, ketika Umar melewati sebuah kampung di mana kampung itu terdapat penyakit, kemudian salah seorang prajurit itu mengatakan, wahai Umar, kata Umar, coba kita cari jalan yang lain, jangan lewat kampung ini, khawatir nanti kita tertular penyakit mematikan. Kemudian salah seorang prajurit mengatakan, wahai Amirul Mukminin, kalau Allah sudah takdirkan kita kena, ya kena. Kalau Allah takdirkan kita nggak kena, ya nggak akan kena. Nggak usah menghindar, tetap lewati jalur itu. Kalau itu sudah takdirnya, jangan menghindar dari takdir. Apa jawaban Umar? Perhatikan begitu bijaknya Umar bin Khattab. Apa kata Umar? Nafirru min takdirin ila takdirin akhar. Ya. Kita berpaling dari satu takdir menuju takdir yang lain. Jadi ikhtiarnya kita untuk menghindar dari tempat itu, mencari jalan yang lain, itu juga ikhtiar untuk memperoleh takdir yang lain yang lebih baik yang Allah siapkan. Jadi bukan pasrah begitu saja. Kalau sudah ya sudah, kalau enggak ya enggak. Tidak. Ada ikhtiar. Jadi demikianlah kita berdoa dalam kehidupan kita supaya dapat merubah keadaan hidup kita. Karena fungsi doa itu adalah untuk merubah supaya apa yang kita harapkan tercapai. Menjadi memiliki anak yang saleh dan saleha. Dan doa apapun itu, Allah berikan rezeki yang halal thayyibah. Doa itu dapat merubah takdir dalam kehidupan kita. Wallahu taala a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup barangkali? Masih ada 5 menit. Terima kasih kepada guru kita yang telah memberikan materi pada kesempatan subuh kali ini, dan juga terima kasih telah jawaban-jawaban yang telah diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga tentunya bisa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para bapak ibu yang saya hormati, karena pagi ini jam sudah menunjukkan jam 6 lebih, jam 6 pas ya,
Untuk itu kita tutup saja acara kita dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.